Sebagaimana orang yang melakukan suatu perjalanan akan memikirkan bagian akhir dari perjalanan yang ia tempuh, demikianlah setiap orang sepatutnya memikirkan tujuan dari kehidupan yang ia jalani. Itulah kehidupan dengan begin with the end in mind. Disinilah pentingnya kehidupan yang finishing strong. Hanya dengan demikian, barulah orang dapat mengisi kehidupan ini bukan dengan penyesalan, bukan pula dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang penuh makna dan diakhiri dengan perasaan bersyukur. Hidup ini hanya satu kali. Jadikan hidup kita kehidupan yang penuh makna dan finishing strong. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari segarkan kembali rohani Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Anda ingin membangun dan meningkatkan keakraban dengan Tuhan? Tersedia Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, edisi kedua yang lebih akurat dan mudah dipahami. Alkitab edisi kedua ini akan membantu Anda untuk memahami kehendak-Nya dan menjadi teman setia ketika Anda berkontemplasi. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580. Persediaan terbatas. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Acap kali saya berkata, bahwasanya hidup ini hanyalah sepotong garis. Life is just a dash. Itulah sepotong garis yang menghubungkan antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian yang diterakan pada batu nisan dari setiap orang. Bukankah kalau saudara sedang mengunjungi tempat pemakaman, maka di sana saudara akan melihat batu-batu nisan yang memuat nama dari orang yang dimakamkan, tanggal lahir, serta tanggal kematian dari yang bersangkutan. Tanggal kelahiran dan tanggal kematian tersebut dihubungkan dengan sepotong garis. Sepotong garis yang menggambarkan seluruh perjalanan hidup dari orang itu. Ketika saudara melihat garis penghubung tersebut, apakah yang terlintas dalam pikiran saudara tentang kehidupan dari orang tadi? Kehidupan yang penuh dengan makna atau yang hampa, kehidupan yang mulia atau yang hina, kehidupan yang menginspirasi atau kehidupan yang menjadi bahan tertawaan serta cemoohan dari orang lain, kehidupan yang telah membawa dampak positif dalam diri orang-orang di sekitarnya, atau justru kehidupan yang bagaikan benalu, yaitu yang hanya mengambil manfaat bahkan merugikan orang lain. Seyogyanya, kehidupan kita yang hanya berlangsung satu kali dunia ini janganlah merupakan kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang kita syukuri dan yang tidak akan kita sesali. Itulah kehidupan yang berhasil mencapai garis akhir secara gemilang atau finishing strong. Itulah kehidupan yang dijalani secara tuntas dan diisi dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang terbaik yang ada pada diri saudara. Itulah kehidupan yang dicontohkan oleh John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Tanzania yang perjuangannya beberapa kali pernah saya kisahkan dalam khotbah-khotbah saya. Izinkan saya kali ini menceritakan ulang kisah perjuangan dari atlet legendaris tersebut.
Sore itu tanggal 20 Oktober tahun 1968, sebagian besar penonton yang semula memenuhi stadion utama tempat garis finish dari lomba maraton dalam Olimpiade tahun 1968 di kota Mexico City telah meninggalkan tempat. Perlombaan maraton 42 km yang dipertandingkan pada hari itu telah usai 2 jam sebelumnya. Pemenang lomba maraton pada hari itu telah memperoleh pengalungan medali emas. Namun demikian, sebagian penonton tetap bertahan dan tidak beranjak pulang. Mereka sedang menantikan kedatangan seorang pelari. Tidak lama kemudian terdengar bunyi sirine mobil polisi. Mata semua penonton menatap ke pintu masuk stadion. Nampak seorang pelari dengan kaki yang dibalut perban memasuki stadion untuk menyelesaikan pertandingan. Ia berlari terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit. Para penonton bersorak-sorai memberi semangat kepada John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Tanzania itu. Akhirnya Akhwari berhasil mencapai garis finish dan hampir saja jatuh pingsan karena kelelahan. Ia mengalami cedera karena di awal pertandingan saat para atlet berupaya untuk berada di barisan paling depan, Akhwari terjatuh dan lututnya terluka cukup parah. Namun demikian, ia tidak mau berhenti berlari dan meninggalkan pertandingan. Tentu berlari sejarah 42 km lebih dengan lutut yang terluka dalam pertandingan seketat seperti pertandingan Olimpiade bukanlah hal yang mudah. Tidaklah mengherankan bila ia tertinggal 2 jam di belakang atlet yang berada di urutan yang terakhir. Di antara para penonton yang menyerbu untuk mengeluh-elukan John Stephen Akhwari, terdapat seorang wartawan. Wartawan bertanya kepada Akhwari, "John, mengapa engkau terus berlari?" "Ya, mengapa John Stephen Akhwari terus berlari? Bukankah ia sudah tertinggal jauh di belakang? Dan tak mungkin untuk merebut medali emas ataupun medali perak, bahkan medali perunggu sekalipun." Mendengar pertanyaan tersebut, John Stephen Akhwari menjawab, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me to finish the race." Negaraku bukan mengirim aku 5.000 mil kemari hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim diriku untuk menyelesaikan perlombaan. Memang, di dalam Olimpiade tahun 1968 di Mexico City, John Stephen Akhwari tidak menjadi seorang juara. Namun, ia telah menjadi seorang pahlawan Olimpiade. Sekarang, 55 tahun kemudian, orang telah melupakan nama juara lomba maraton pada hari itu. Namun, orang tidak pernah melupakan John Stephen Akhwari. Dimanapun pertandingan Olimpiade diselenggarakan, nama John Stephen Akhwari tetap menjadi buah bibir dari banyak orang. Hal tersebut bukanlah karena kecepatan yang bersangkutan dalam berlari. Bukan pula karena ia telah berhasil memecahkan rekor Olimpiade. Bukan. Namun karena ia telah menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Finishing strong. Bukankah kehidupan yang seperti itu pula lah yang harus mewarnai kehidupan kita? Sehingga ketika orang melihat garis yang menghubungkan tanggal kelahiran dengan tanggal kematian yang tertera pada batu nisan kita, mereka akan bergumam dan berkata, "Inilah orang yang telah menyelesaikan kehidupannya sampai tuntas secara gemilang. Inilah orang yang finishing strong." Bagaimana agar kita dapat hidup seperti itu? Dengan melihat apa yang Yesus ajarkan tentang hal mengikut Dia, yaitu seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 30, kita dapat mengetahui apakah yang diperlukan agar kehidupan yang kita jalani di dunia ini bukanlah kehidupan yang akan kita sesali, namun yang akan kita syukuri. Mari kita membaca ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 30. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka,
Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, dicatat penjelasan yang Yesus berikan tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang pengikutnya. Atau yang di ayat 26 ia istilahkan sebagai menjadi seorang muridnya. Penjelasan tersebut ia sampaikan kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti dirinya dalam perjalanan yang sedang ia lakukan. Tentang niatan orang dalam mengikut dirinya tersebut, di ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus menggambarkannya seperti maksud dari seseorang yang hendak mendirikan sebuah menara. Yesus berkata bahwa upaya membangun menara tersebut haruslah berlangsung sampai tuntas. Yaitu bukan hanya meletakkan dasar lalu kemudian orang tadi tidak mampu menyelesaikannya. Sebab apabila proyek pembangunan itu mangkrak di tengah jalan, maka orang lain yang melihatnya akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai mendirikannya tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Singkat kata, melalui perumpamaan tersebut, Yesus menegaskan bahwa hidup sebagai seorang pengikutnya yang ia gambarkan seperti upaya membangun menara tadi haruslah berlangsung secara finishing strong. Bukan hanya memulai secara baik, tetapi juga harus menyelesaikannya sampai akhir secara tuntas. Tentu prinsip ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam hal kehidupan berumah tangga, kehidupan usaha dan pekerjaan, kehidupan dalam melayani Tuhan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sehingga di penghujung kehidupan, ketika kita menoleh ke belakang dan melihat perjalanan kehidupan yang telah kita lalui, kita tidak akan merasa menyesal. Berarti dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hidup yang tidak akan kita sesali adalah yang pertama, hidup yang bukan sekadar ikut arus. Saya ulangi, yang pertama, hidup yang tidak akan kita sesali, sebaliknya kita syukuri, adalah hidup yang bukan sekadar ikut arus. Kebenaran ini bersifat penting. Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita melihat adanya prinsip a crowd will draw a larger crowd. Kerumunan orang banyak akan menarik kerumunan orang yang lebih banyak. Artinya kerumunan orang banyak dapat terbentuk tanpa alasan yang kuat maupun jelas. Saudara dapat melakukan uji coba tentang prinsip ini. Ajaklah 2-3 orang teman berdiri di pinggir jalan dan menatap ke langit sambil menunjuk-nunjuk ke satu arah secara bersama-sama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak lama kemudian saudara akan mendapati bahwa orang-orang yang lewat di jalan itu akan ikut berkerumun di sekitar saudara. Mereka akan ikut-ikutan melihat ke atas, yaitu ke arah mana jari saudara dan teman-teman saudara sedang menunjuk-nunjuk. Mereka akan mulai bertanya, ada apa? Apa yang sedang dilihat? Kalau saudara dan teman-teman saudara menjawab, itu, sedang bergerak-gerak dengan cepat. Maka mereka pun akan bertanya lagi, mana, apa yang sedang bergerak-gerak? Dan kalau kemudian saudara menjawab, itu, titik hitam yang bergerak-gerak itu. Maka sebagian dari mereka pun akan ikut berkata, oh ya, betul. Ada titik hitam yang sedang bergerak-gerak. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang tadi, orang-orang yang lain akan berkata, mana, saya tidak dapat melihatnya. Segera orang-orang tadi akan berkata, itu,
Masa kamu tidak dapat melihatnya? Itu titik hitam yang sedang bergerak-gerak itu. Padahal tidak ada apa-apa. Namun tidak lama kemudian orang-orang yang berikutnya itu pun akan ikut berkata, oh iya betul, kelihatan sekarang, kelihatan titik hitam yang bergerak-gerak. Sementara itu jumlah orang yang ikut datang berkerumun juga akan semakin bertambah dan semakin lama semakin membesar. Sehingga jalanan itu pun akan menjadi macet. Apakah fenomena yang sedang terjadi di situ? Itulah fenomena atau prinsip a crowd will draw a larger crowd. Berarti apabila orang ikut berkerumun, belum tentu hal tersebut adalah karena alasan yang jelas dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang sering kali digunakan ketika orang membuka sebuah rumah makan yang baru. Di minggu-minggu pertama, ia mengundang teman-teman dan para kenalannya agar datang dan menikmati makanan yang disajikan di restoran tersebut secara cuma-cuma. Tujuannya antara lain adalah, ya itu tadi, agar kerumunan orang banyak yang datang ke rumah makannya akan menarik para calon pelanggan yang lain untuk ikut datang ke restoran tersebut. Tentu, kalau orang datang dan berkerumun sekadar karena ikut-ikutan atau karena ikut arus, maka yang bersangkutan tidak akan bertahan lama di tempat itu. Demikianlah kalau orang mengikut Yesus hanya karena ikut-ikutan, maka ia tidak akan finishing strong. Tidaklah mengherankan apabila di ayat 25 sampai 26 ditulis, ketika Yesus melihat banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia, Yesus tidak langsung bergembira karena keadaan tersebut. Tetapi seperti yang dicatat di ayat 26, ia berkata, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan berkata seperti demikian, Yesus menegaskan agar orang mengikut dia bukan sekadar karena ikut-ikutan atau karena ikut arus. Berarti agar kita dapat finishing strong dalam kehidupan ini, maka janganlah melakukan apa saja hanya karena terpengaruh oleh keadaan. Ingat, di dunia hanya ada sejenis ikan yang selalu mengikuti arah arus dari sungai tempat ia berada. Kalau air sungai mengalir ke arah timur, ia juga akan ke timur. Kalau air sungai mengalir ke selatan, ia juga akan ke selatan. Tentu saudara mengetahui nama jenis dari ikan tersebut. Itulah ikan mati. Ikan yang hidup tidak selalu berenang mengikuti arah arus. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jangan sekadar ikut arus. Selanjutnya, yang kedua. Hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang dimulai dari bagian akhir. Saya ulangi, yang kedua. Hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang dimulai dari bagian akhir. Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People mengistilahkan prinsip ini sebagai begin with the end in mind. Mulailah dengan memikirkan bagian yang terakhir. Artinya, setiap orang harus memahami bagian akhir dari apa yang ia lakukan. Itulah tujuan atau sasaran yang hendak ia capai. Sama seperti kalau saudara akan melakukan suatu perjalanan. Sebelum saudara beranjak untuk berangkat, tentu saudara harus memikirkan terlebih dulu sasaran akhir dari perjalanan yang akan saudara tempuh tersebut. Entah saudara akan pergi ke Jakarta, Surabaya, Pulau Bali, atau tujuan yang lain. Hanya bila saudara sudah mengetahui tujuan yang akan saudara capai atau sasaran yang hendak saudara raih, barulah saudara dapat membuat rencana dan persiapan bagi perjalanan tersebut. Tentu tidak ada orang yang berpikir secara jernih yang akan melakukan perjalanan tanpa tujuan akhir yang jelas. Orang yang mampu berpikir jauh ke depan tidak akan berkata, yang penting asal jalan sajalah, nanti mau kemana urusan belakangan. Tidak.
Orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan perjalanan yang tanpa arah seperti itu. Sebab patut dipahami, pada dalam perjalanan kehidupan yang kita tempuh, selalu saja ada kesulitan dan tantangan yang menghadang. Sehingga apabila kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka setiap kali kita menghadapi kesulitan, bisa jadi kita akan langsung mengubah arah dan tidak meneruskan arah perjalanan yang sedang kita tempuh. Alhasil, perjalanan itu akan berputar-putar dan akhirnya kita akan berhenti karena kelelahan, alias kita tidak akan finishing strong. Sebaliknya, bila dari sejak awal kita telah memiliki sasaran yang jelas dan yang layak untuk dicapai, kalaupun di tengah perjalanan kita menghadapi kesulitan, maka kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan tergesa-gesa membatalkan perjalanan kita. Tidak. Sebaliknya dengan sikap gigih, kita akan terus berjuang dan berupaya untuk mencapai bagian akhir atau sasaran yang hendak kita tuju tersebut. Prinsip ini Yesus kemukakan di ayat 28 dengan berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Dengan berkata seperti demikian, Tuhan Yesus mengemukakan bahwa sebelum seseorang bertindak, dalam hal ini yaitu mendirikan sebuah menara, terlebih dulu orang tersebut harus memikirkan bagian akhir dari upaya yang ia lakukan. Bagian akhir yaitu bentuk dan ukuran dari menara yang akan ia bangun. Seberapa tinggi dan seberapa besar diameter dari menara tersebut? Apakah bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk mendirikannya? Apakah dari jerami atau kayu jati? Apakah dari batu kali atau batu permata? Hanya dengan demikian, barulah orang tadi dapat membuat anggaran biayanya ataupun menyiapkan dana yang diperlukan guna membangun menara tersebut. Apabila prinsip ini diterapkan dalam kehidupan kita secara umum, maka berarti kita harus mengetahui apakah harapan kita tentang bagian akhir dari kehidupan kita. Bagian akhir yang terlihat dari apa yang dipikirkan orang ketika ia melihat garis penghubung di antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian yang tertera pada batu nisan kita. Yaitu seperti yang telah saya utarakan tadi. Apakah di saat itu orang tadi akan berkata dalam hatinya, inilah batu nisan dari pribadi yang telah mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang mulia. Atau yang bersangkutan akan bergumam, inilah pribadi yang hidupnya diwarnai dengan kesia-siaan. Pemahaman tentang bagian akhir kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita akan mengisi kehidupan yang kita jalani. Sekarang yang ketiga, hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang diwarnai dengan kerelaan untuk membayar harga. Saya ulangi. Hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang diwarnai dengan kerelaan untuk membayar harga. Sebab setinggi apapun cita-cita kita dan semulia bagaimanapun bagian akhir kehidupan yang kita harapkan, tetapi bila kita tidak bersedia untuk membayar harganya, maka semuanya itu hanyalah sekadar suatu impian kosong belaka. Apakah yang membedakan antara suatu cita-cita dan impian kosong? Kerelaan untuk membayar harga. Hal ini mengingatkan saya tentang apa yang dituliskan oleh seorang mahasiswa dalam kelas yang sedang saya ajar sekian tahun yang lampau. Hari itu di awal semester, kepada setiap mahasiswa yang berada dalam kelas yang sedang saya ajar, saya membagikan sehelai kertas. Kemudian saya minta agar mereka menulis apakah yang menjadi cita-cita mereka. Sudah itu saya menyuruh mereka akan menulis perubahan apa yang mereka harapkan akan terjadi dalam kehidupan mereka di semester tersebut. Perubahan seperti perubahan berat tubuh, perubahan jumlah buku yang mereka baca, perubahan jumlah ayat Alkitab yang mereka hafalkan, perubahan dalam hal berapa lama mereka akan berdoa di setiap harinya, dan berbagai perubahan lainnya yang mereka dapat pikirkan. Saya lihat semua mahasiswa menulis pada kertas yang telah mereka terima tadi, kecuali seorang mahasiswa.
Ia hanya duduk diam dan tidak menulis apa-apa. Sudah semua mahasiswa itu selesai menulis. Kemudian saya minta agar mereka mengumpulkan kertas yang telah saya bagikan tadi dan menyerahkannya kepada saya. Saya lihat bahwa kertas dari mahasiswa yang tidak menulis tadi hanya bertuliskan tentang cita-cita yang bersangkutan. Ia menulis, saya ingin menjadi seorang penginjil internasional. Suatu cita-cita yang mulia dan luar biasa. Hanya saja di bawah kalimat tersebut, ia tidak menulis perubahan apapun yang ia harapkan akan dialaminya di semester tersebut. Oleh karena itu saya bertanya kepada mahasiswa tadi, mengapa kamu tidak menulis perubahan apa yang engkau harapkan agar terjadi dalam dirimu? Dengan enteng, mahasiswa itu menjawab, karena saya tidak melihat adanya perubahan yang saya perlukan dalam kehidupan saya, Pak. Mendengar jawaban yang bersangkutan, saya berkata, wow, berarti kamu sudah seperti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak memerlukan perubahan. Dan kalau kamu merasa bahwa dirimu sudah seperti Tuhan, maka kamu tidak perlu berkuliah lagi. Karena Tuhan tidak perlu berkuliah di sini. Sekarang, sekian tahun telah berlalu. Dan saya tidak pernah mendengar kabar berita tentang mahasiswa tersebut. Saya tidak pernah mendengar bahwa ia telah menjadi seorang penginjil internasional seperti yang ia cita-citakan. Memang tanpa kesediaan untuk membayar harga, yaitu untuk berubah, maka setinggi apapun suatu cita-cita, hal itu hanyalah sekadar suatu impian yang hampa belaka. Itulah sebabnya di ayat 27 Yesus menegaskan tentang harga yang harus dibayar oleh semua orang yang berharap untuk menjadi pengikut atau muridnya. Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Suatu harga yang sangat mahal. Yaitu yang senilai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh orang yang ingin menjadi pengikutnya. Benarlah kata pepatah, ada harga, ada rupa. Artinya harga suatu barang ditentukan oleh mutu dari barang tersebut. Semakin bermutu, semakin mahal harganya. Demikian pula halnya dengan harga yang harus dibayar untuk suatu cita-cita. Harga tersebut ditentukan oleh kualitas dari cita-cita yang hendak diraih. Berarti apabila orang menghendaki agar kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang ia sesali, namun syukuri, maka orang tersebut harus bersedia membayar harganya. Harga yaitu suatu komitmen yang sangat mahal yang senilai dengan harga dari suatu nyawa. Hal itulah yang Yesus utarakan di ayat 26 dengan menggunakan gaya bahasa hiperbolis. Yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan guna menegaskan suatu kebenaran. Di ayat tersebut Yesus berkata, jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya sekarang adalah, kehidupan yang bagaimanakah yang hendak saudara jalani di dunia ini? Kehidupan yang mulia atau yang hina? Kehidupan yang bermakna atau yang sia-sia? Kehidupan yang finishing strong atau yang mangkrak di tengah jalan? Apabila saudara berharap bahwa kehidupan yang saudara jalani ini merupakan kehidupan yang tidak akan pernah saudara sesali, bersedialah untuk membayar harganya, yaitu komitmen yang sepenuhnya. Sebagaimana yang acap kali saya utarakan, hidup di dunia ini hanya satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Karena itu isilah kehidupan ini sedemikian rupa sehingga merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan bukan sia-sia. Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang diakhiri sampai tuntas secara gemilang atau finishing strong. Itulah kehidupan yang bukan asal jalan. Bukan kehidupan yang sekadar ikut arus alias hanya ikut-ikutan. Itulah kehidupan yang dimulai dari bagian akhir atau begin with the end in mind.
Artinya kehidupan dengan tujuan yang jelas dan yang layak untuk dijalani. Itulah kehidupan yang diwarnai dengan kerelaan untuk membayar harga, yaitu komitmen dengan sepenuh hati. Kehidupan seperti itulah yang Yesus contohkan melalui keberadaannya di dunia. Ia datang ke dunia bukan tanpa alasan, namun dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Untuk maksud tersebut, Yesus telah rela membayar harganya, yaitu dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Karena itu kehidupan Yesus merupakan suatu kehidupan yang sangat mulia dan tidak sia-sia. Sekarang diundangnya kita untuk mengikuti jejaknya tersebut. Dipanggilnya kita untuk memikul salib dan mengikut dia. Seperti yang ia katakan di ayat 26 dan ayat 27. Hanya dengan demikian, barulah kita dapat menjadi pengikut atau muridnya. Bersediakah saudara memenuhi undangannya tersebut? Sebentar lagi, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita akan mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Manusia yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kita. Dalam rasa syukur dan hormat terhadap komitmennya tersebut, mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Mari kita memohon anugerahnya yang menolong kita dan yang memampukan kita untuk hidup mengikuti teladannya. Sehingga dengan demikian, kehidupan yang kita jalani ini akan merupakan kehidupan yang finishing strong, yaitu berakhir sampai tuntas dengan gemilang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Dalam kasih yang tak terbatas itu, Engkau telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dalam anugerah-Mu, Engkau rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus kami dari kehidupan yang lama, yang gelap dan penuh dosa. Membaharui hidup kami dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kami. Masa depan yang bukan asal kami jalani, tetapi masa depan yang kami jalani dengan tujuan yang jelas, tujuan yang mulia, yaitu hidup menuruti jejak-jejak-Mu. Sehingga kehidupan yang kami jalani ini bukan kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang penuh dengan makna. Roh Kudus, tolong kami oleh anugerah Allah, mampu mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Rela membayar harga dengan komitmen yang penuh. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, seluruh diri kami, masa depan kami, semua yang ada pada kami. Kami sadar itu sepenuhnya adalah milik-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan, penguasa yang menguasai seluruh alam semesta, termasuk berkuasa atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau di dalam masa-masa yang lampau, acap kali kami menempuh jalan kami sendiri, memilih jalan kami sendiri. Tolong kami oleh karena anugerah-Mu, hidup menaati apa yang Engkau kehendaki. Supaya kehidupan kami yang satu kali ini merupakan persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga di akhir kehidupan, di penghujung kehidupan, ketika kami menoleh ke belakang, kami dapat berkata, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga kami dapat finishing strong, menyelesaikan hidup sampai akhir dengan tuntas dan gemilang. Dengan percaya kepada anugerah-Mu, kami menyerahkan diri kami dan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Dengan bersandar pada anugerah-Mu, saya berdoa Tuhan Yesus. Untuk setiap orang yang berada dalam persimpangan jalan, berada dalam pergumulan, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu yang mengubahkan, yang membebaskan, yang membaharui dan memulihkan itu. Memulihkan masa depan, membaharui harapan, meneguhkan iman, mengulurkan tangan pertolongan dan mujizat. Karena sesungguhnya kami percaya Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Saya berdoa untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, ulurkan tangan mujizat-Mu, kesembuhan dan pertolongan serta berkat-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik,
yang mengasihi kami dan rela menyerahkan nyawa bagi kami, Tuhan Yesus. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan usaha, keuangan, studi, dan juga dalam kesehatan, bahkan di dalam masa depan. Karena kalau Tuhan yang pegang masa depan, kami punya harapan. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam namamu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saudara-saudari, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengingat kasih dan anugerah Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya kepada umat manusia telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Masa lalu kita yang kelam telah dihapuskan, dan Dia membentangkan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap kita yang percaya kepada-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam kasih-Mu kepada kami, Engkau telah datang ke dunia, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur Engkau memberikan masa depan yang baru bagi setiap kami. Hubungan kami yang rusak dengan Allah telah dipulihkan oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti mengucap syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, Dia mengumpulkan para murid-Nya, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan dalam kehidupan setiap kita, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan
oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan meyakini berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum anggur perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.